uang dari penjual HP yang HP-nya dibeli sama gadis. Jadi, uang yang dipakai untuk beli HP si gadis, itu uang yang suci. Jadi, selama ini kamu tahu penting ya? Yang selalu mesen berpuluh-puluh cangkir kopi. Terus apa hubungannya lo nge-blacklist dia sama dia pesan kamar dan juga kopi? Karena Sari keseringan minum kopi, sakitnya jadi tambah parah. Dan sekarang, dia udah kena kanker otak. Poppy nyuruh dia minum kopi sebanyak mungkin. Apa adek lu masih dibilang waras, ha? Apa? Kanker otak. Ci, abang tahu kamu lagi sedih. Iya bang, Suci nggak bisa ikut ke Kalimantan. Suci kan harus kerja. Iya Ci, abang juga nggak ikut dah. Ya, kalau kalian nggak ikut, aku juga nggak ikut deh. Ya, dan Mario, enakan ikut sama orang tua daripada tinggal sendirian. Tanggung bang, sebentar lagi juga udah mau ulangan kenaikan kelas. Jadi, saya mutusin, saya nggak ikut. Apa? Kalian mau pindah ke Kalimantan? Berapa lama? Mungkin 2 tahun, Mbak. Terus Om, rumah ini gimana? Saya juga lagi mikirin, Mbak. Rumah ini sebaiknya... Biar saya nempatin. Aku udah mutusin kalau aku nggak akan ikut ke Kalimantan. Loh, Mario, kamu nggak mau ikut sama Mama dan Papa? Bukan begitu, Ma. Mama kan juga udah tahu. Aku bentar lagi mau ujian kenaikan kelas, ya kan? Ya, jadi tanggung aja, Ma. Suci, kamu mau kan ikut saya? Maaf Bu, saya kan harus sekolah sambil kerja. Kalau di kampung ada apa-apa kan, saya juga bisa pulang. Kalau di Kalimantan kan jauh sekali Bu. Kalau kamu, Mas Tur? Maaf aja nih Nyonya. Bukannya saya nggak cinta, bukannya saya nggak sayang sama Nyonya. Kalau ke Kalimantan, kejauhannya, jangan gila deh ah. Nah, apalagi saya udah punya gebetan. Ntar kalau saya tinggal, susahnya nyari lagi. Kamu nggak usah mikiri pembantu-pembantu kamu ini. Biar Mario saya ngurusin. Yang penting kamu kirim saya uang bulanan untuk dia ya. Berarti yang tetap tinggal di sini Mario, Mas Tur, dan Suci. Saya dan juga gadis. Terus yang jadi majikan di sini siapa? Ya gue sama nyokap gue lah. Gimana sih? Ya nggak, Mah? Ya iyalah. Iya Bu, ada apa? Kamu yakin gak mau ikut saya ke Kalimantan? Sebenarnya saya nggak mau jauh dari Ibu. Tapi saya kan harus kerja. Tapi kalau di Kalimantan, kamu kan juga bisa kerja.
Tapi kan Kalimantan itu jauh, Bu. Saya takut nggak bisa ketemu lagi sama ibu saya. Bu, ibu jangan lupain saya ya. Suci, saya punya satu permintaan. Mudah-mudahan kamu mau meluluskannya. Apa itu, Bu? Jangan panggil saya ibu. Panggil saya mama. Mama. Panggil sekali lagi sayang. Mama. Mbak, saya titip rumah ya. Titip Mario sama Suci juga ya, Mbak. Sonia, kamu gak usah khawatir. Yang penting kamu jangan lupa ya, uang kiriman bulanannya. Jangan telat ya. Duit aja ijo. Mas Dur, Ini ya. jaga rumah baik-baik ya. Mario sama Suci jangan sampai kamu terlantarkan, ya? Beresnya, beres. Mah, kita berangkat yuk. Nanti ketinggalan pesawat. Lihat aja. Mulai hari ini, aku akan memperbudak pembantu-pembantu Udik itu. Kami pergi ya. Hati-hati, Nya, ya. Dadah Kak Mario. Hati-hati di sana jangan badung ya. Diam semuanya, gak usah pada nangis ya. Sekarang cepetan masuk, tante berbicara sama kalian semua. Ayo cepet. Iya. Ayo. Siapa yang nyuruh kamu duduk di situ? Kalau mau duduk di bawah ya. Ya ampun, biasanya nggak begitunya. Yang ini nggak biasa. Kamu harus ingat ya. Sekarang majikan kamu bukan lagi Sonia dan Dadang, tetapi saya dan gadis. Tante, tapi mereka ini udah seperti saudara kita. Itu yang salah. Kesalahan dari orang tua kamu dalam mengelola rumah tangga. Akibatnya nggak jelas kan? Mana yang di bawah, mana yang di atas, mana yang majikan, mana yang pembantu, dan mana yang jelek, mana yang cakep. Mulai besok, setiap jam 5 pagi, kalian harus menyiapkan sarapan untuk saya, gadis, dan Mario. Kalau sampai telat, kalian akan kena denda. Dan denda itu akan dipotong dari gaji bulanan kalian. Wah, repot amat digambreng peraturannya. Tante, Mama sama Papa nggak pernah buat peraturan kayak gini. Ini tuh peraturan yang jauh lebih baik. Mendingan kamu diem aja deh. Kalau sampai kalian merusak semua barang-barang di rumah ini, kalian harus ganti rugi. Hah? Ganti rugi? Ntar kalau kucingnya nyenggol gimana? Kalau keramik-keramik yang ada dari dalam negeri, 1 juta. Kalau keramik-keramik yang dari luar negeri, 3 juta. Atau juga apa ribet urusannya. Ngerti? Ini baru namanya peraturan. Peraturan nggak masuk akal. Sekarang semuanya cepat balik ke tugas masing-masing. Ayo cepat, jangan males-males. Kamu juga, sana. Bang, Suci serem deh sama non gadis. Sama Nyonya Lena juga. Ih, abang juga serem kalau ngeliat dia. Kalau nggak ada kamu, abang nggak mau tinggal di sini. Kalau abang mau pergi dari sini, ajak Suci ya. Abang perginya jangan diam-diam. Ya nggak mungkin, Ci. Abang ninggalinnya kamu. Apalagi nih, di sarang malampir. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Yaudah, kamu ngepel lagi sono.
Tak kalau mau nggak kerja, lampir nyerocos aja mulutnya kayak peletasan. Abang udah dulu ya, nyuci piring ya. Iya bang. Harus. Suci, kalau ngepel tuh yang bersih ya. Iya non. Suci! Ada apa, Ci? Ada apa, Ci? Ya ampun. Saya nggak sengaja non, maaf. Mama! Ma! Ada apa sih, gadis? Lihat tuh Mas Suci. Dia udah mecahin barang kesayangan Mama. Kenapa kamu pecahin? Itu barang mahal, tahu? Dasar tikus kecil. Enaknya ya, kamu pecahin barang kesayangan saya. Ampun Nyonya, saya nggak sengaja. Saya nggak mau tahu. Sekarang kamu harus ganti rugi barang saya itu. Tapi Nyonya, saya nggak punya uang. Jangan nangis kamu ya. Ya ampun Nyonya, sama anak kecil kejem amat sih. Justru karena dia masih kecil, jadi saya harus ngajarin dia bagaimana kerja yang baik. Diam kamu ya. Sekarang kamu harus ganti rugi lampu itu. Ayo cepetan. Tapi saya nggak punya uang Nyonya. Bohong mah. Tante sama om gue kan udah ngeganti uang lo yang hilang. Uang itu saya mau kirim ke kampung buat ibu saya. Gue nggak peduli. Kalau gitu jangan cuma uangnya dikirim ke kampung, tapi lo juga harus pulang kampung. Memangnya saya harus ganti berapa Nyonya? Karena itu barang belinya di luar negeri, jadi harganya mahal. Kamu harus mengganti 3 juta rupiah. Rp3 juta. Emang bisa ditawar apa? Jangan gila dong. Lo tuh yang gila. Emangnya di pasar pakai nor-nor segala. Dengar ya, gara-gara dia Sari jadi sakit. Dia pesan kamar di sini dan ngaku-ngaku sebagai tamu penting. Karena Sari keseringan minum kopi, sakitnya jadi tambah parah. Dan sekarang dia udah kena kanker otak. Sari, kasihan sekali kamu, Sari. Kak Galang, kakak belum tidur semalaman ya? Muka kakak tuh kusut banget. Gimana kak? Udah marahin Ramon? Keterlaluan kamu. Kenapa kak? Salah aku apa? Harusnya aku nampar kamu, biar kamu ngerti. Kalau kamu udah mencelakai Sari. Perempuan itu lagi. Ramon udah mati-matian belain dia. Sekarang kakak ikut-ikutan juga. Perempuan itu emang udah bikin kalian jadi gila. Kamu ngaca. Harusnya kamu yang benar gila. Karena kamu udah mencelakai Sari dengan kelakuan-kelakuan kamu yang gila. Iya, aku emang gila. Dan aku akan lebih gila lagi kalau tahu salah satu dari kalian ada yang jadian sama dia. Sekarang aku baru tahu kalau selera kalian itu sama-sama rendah. Ah! Bang, kalau Suci nggak ganti lampu hias yang pecah itu, Suci bakal dikeluarin dari sini ya bang. Iya, Ci. Duit 3 juta tuh banyak banget. Bawa aja duitnya kalau kamu pulang kampung ya. Tapi bang, Suci kan harus kerja supaya Suci dapat uang buat ibu Suci.
maafin Suci. Sekarang Suci nggak bisa buat apa-apa lagi. Iya, Ci. Maafin abang ya. Abang nggak bisa bantu kamu. Nggak apa-apa kok, Bang. Ci, naruh duitnya. Sisanya hati-hati ya. Iya, Bang. Ini uang untuk ganti lampu hias yang pecah. Ya ampun, main samber aja udah kayak karbit. Kalau ngeliat duit, kayak mobil nabrak pohon. Akhirnya duit ini kembali ke yang berhak juga ya, Mah? Yang berhak dapat duit tuh Neng Suci, Non, bukan Enon. Enak aja loh. Dia tuh udah ngerebut ikan itu. Jadi otomatis honornya itu juga dia rebut. Ah, sudah. Suci, sekarang karena kamu sudah mengganti barang yang kamu pecahin itu, kamu boleh tetap kerja dan tinggal di sini. Ngerti? Tapi awas, sekali lagi kamu berani mencahin barang-barang di rumah ini, saya tidak akan mengampuni kamu. Ngerti kamu? Iya, Nyonya. Kasian deh lo nggak jadi kirim uang. Yuk, Mah. Tenang, Ci. Suci kan masih punya sisa uang iklan. Pakai aja sisanya. Iya, Bang. Oh, jadi kamu masih punya sisa uang dari iklan, hah? Iya, Nyonya. Sekarang peraturan baru di rumah ini. Setiap pembantu tidak boleh memegang uang banyak. Sekarang mana uangnya? Tapi Nyonya, uang itu buat obat ibu saya. Alah, ayo Gadis, ambil uangnya. Nyonya! Mah, Gadis dapat duitnya. Non, itu uang saya, kembaliin. Mau apa sih lo? Non, kembalikan uang saya. Jadi kurang ajar ya jadi babu ya. Kembalikan uang saya. Rasain lo. Ci. Balikin gak uangnya Mas Tur? Duitnya abang udah rebut lagi. Heh, waduh, diambil lagi mandi gambreng. Wah, bener-bener dah. Aduh, Ci. Aduh, pinggang gua dah. Aduh, remuk dah. Aduh. Non, kembalikan uang saya. Bagi duitnya dong, Mah. Kamu itu kalau ada urusan duit nomor 1 deh. Ya pasti lah, Mah. Lagian udah hukum malamnya juga kan. Bagi dong, Mah. Mah, Mama kapan keluar negeri sih? Kok bisa beli pajangan sebagus itu? Siapa juga yang keluar negeri? Pajangan itu kan Mama beli di mall sama tante kamu. Jadi Mama nggak keluar negeri? Mama Gadis hebat banget deh. Biar babu-babu itu tahu kalau Mama itu nggak bisa diakal-akali kayak Sonia sama Dadang. Dan kamu harus tahu ya, Mama akan bikin mereka menderita karena mereka udah berani ngebantah Mama. Mbak Wulan, Sari, alhamdulillah akhirnya Mbak kerja lagi di sini. Semua ini berkat bantuan kamu, bantuan saya. Tapi saya merasa nggak pernah bantu Mbak. Maafin saya ya. Selama ini saya selalu kasar sama kamu. Nggak apa-apa Mbak. Menurut saya wajar-wajar aja kok. Mbak kan atasan saya. Jadi Mbak wajib untuk negor saya. Sadarkah kamu Sari? Kamu itu sekarang lagi sakit parah. Mbak Wulan, kenapa mengelamun? Nggak apa-apa Sari. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Mbak Popi, jadi sekarang kamu bantuin dia? Sebagai atasannya, saya berhak melindungi anak buah saya.
Maksud kamu apa, Wulan? Maaf Mbak, gak ada yang perlu saya jelasin lagi. Ingat Mbak, Pak Ramon ngelarang Mbak buat datang ke sini. Jadi sekarang, kamu udah kemakan omong kosong perempuan kampungan ini? Dasar perempuan murahan! Minggir! Minggir! Saya mau sadarin dia, kalau dia nggak pantas ngedapetin Ramon ataupun Galang. Cukup Mbak! Mbak jangan bikin keributan di sini. Cepat Mbak sekarang keluar, sebelum saya panggil security. Wulan, apa kamu nggak sadar? Kamu itu lagi deketin kakak saya. Jadi gini, sikap kamu sama adik ipar kamu sendiri. Saya nggak peduli lagi Mbak. Sekarang Mbak keluar. Kurang ajar. Security! Ya Bu. Ya, Bu. Sekarang kamu bawa wanita ini keluar dan pastiin jangan pernah dia masuk lagi ke hotel ini. Baik Bu. Ayo ikut kami. Lepasin. Awas ya. Kamu lihat aja pembalasan aku. Udah ikut. Ayo. Lepasin. Sari, sekarang kamu istirahat di klinik ya. Saya anterin kamu. Makasih, Mbak. Suci! Suci! Kak Gadis, beresin sepatunya. Jangan main lempar gitu aja dong. Mario, kalau kita punya pembantu, kenapa nggak dikasih kerjaan sih? Kak Gadis, pembantu itu ngerjainnya cuma membantu pekerjaan kita. Bukan kerjaan seluruh pekerjaan di rumah ini. Hei Mario, kamu tuh makin hari udah makin kurang ajar ya sama kakak. Kamu tahu nggak? Kamu di sekolahin tuh supaya tahu sopan santun dan nggak kurang ajar sama orang yang lebih tua dari kamu. Dari mana aja lo? Ngelayap aja kerjaannya. Saya habis beli obatnya Bang Mastur. Oh, jadi gitu ya? Mentang-mentang nyokap lagi nggak ada di rumah, lo enak-enakan pergi-pergi gitu? Seenaknya aja jadi orang. Saya nggak enak-enakan kok. Abis saya ngasih obat ini ke Bang Mastur, saya juga kerja lagi. Bang Mastur, nih Suci bawain obat encoknya. Hah? Encok? Siapa yang encok, Ci? Aduh, abang nih kesleo. Ya sama aja lah, Bang. Yang penting kan pinggangnya sama-sama sakit. Aduh, ini anak banget bantuin Mario udah kalau ngomong sang jeplak aja. Aduh. Bang, abang kalau sakit bilang-bilang dong. Coba kalau abang sakit, apa mesti abang teriak-teriak biar orang tahu? Iya, maaf. Ya udah, Suci tumbuk dulu ya obatnya. Kalau mama nggak ada di rumah, mereka tuh pada ngerumpi, bukannya pada kerja. Oh, bagus ya. Saya nggak di rumah, malah enak-enakan semuanya. Bukannya pada kerja. Maaf Nyonya, tapi saya ngasih obat Bang Mastur dulu. Emangnya si Mastur itu majikan kamu? Sekarang cepat kamu beresin semua rumah dan kamu masak untuk saya. Dan kamu Mastur, cepat tuh, potong rumput di luar. Tante nggak ngeliat apa? Bang Mastur itu lagi sakit. Mario, kamu kena dikibulin tau gak sama pembantu itu? Dia tuh bukannya sakit, tapi malas kerja. Non gadis. Saya sakit nih karena didorong non gadis. Barangan aja kalau ngomong. Udah. Nggak usah berdebat. Suci, sekarang kamu beresin seluruh rumah. Abis itu kamu masak, dan kamu gantiin tuh kerjaannya si Mastur. Motong rumput di luar, ya? Rasain tuh babu. Emang enak disuruh kerja rodi? Kita sebagai orang yang punya duit bisa nyuruh apa aja sama orang miskin kayak mereka. Tante ini keterlaluan banget sih. Masa nyuruh Suci kerja yang berat-berat? Terus siapa yang mau ngerjain? Kamu mau ya? Ya, tapi kan Tante bisa nyuruh dia kerjaan satu persatu kan? Lagian nggak mungkin dalam satu hari bisa selesai semua. Mario, kamu tuh harus ingat ya, kakak sama mama tuh disuruh jagain rumah ini sama orang tua kamu. Jadi kamu nggak usah deh bela-belain pembantu itu. Tapi kalau mama tahu Tante Lena dan Kak Gadis ngerjain Suci, pasti mama akan marah.
anak makin lama makin kurang ajar ya. Kita harus cari cara supaya dia nurut sama kita. Iya, Ma. Sari! Kamu mau pulang? Iya, Pak. Kamu pulang bareng saya aja. Kebetulan arah rumah saya dengan kontrakan kamu sama. Gak usah, Pak. Nanti saya ngerepotin Bapak. Kalau saya merasa repot, buat apa sih ajak kamu pulang bareng? Ya udah, Pak. Kalau Bapak nggak repot, saya bersedia. Ayo. Aku seneng banget lihat Pak Ramon perhatian sama Sari. Semenjak Sari terkena kanker, Pak Ramon perhatian banget sama dia. Mudah-mudahan aja perhatian Pak Ramon itu bisa menambah semangat Sari buat hidup. Brengsek. Gua terlambat. Mulai besok, gua nggak boleh keduluan lagi sama Ramon. Mario, kamu sarapan dulu ya sayang ya? Enggak, Tante. Aku udah telat. Nanti aku makan di kantin sekolah aja. Ih, Mario, kamu itu kalau makan di sembarang tempat, ntar bisa sakit. Kamu sarapan aja dulu sebentar, baru berangkat sekolah ya. Suci, mau berangkat sekarang? Iya, Mario. Mau sekolah kok gayanya kucel kayak gitu. Yaudah, yuk berangkat yuk. Suci, kalau kamu masih ngantuk, istirahat aja di UKS ya. Nggak mau ah, nanti aku takut ketinggalan pelajaran. Benar. Bu Jamila? Kok kamu kurusan sih sekarang? Ah, itu perasaan Bu Jamila aja kali. Ini ada titipan dari ibu kamu. Ini isinya apa? Itu seragam sekolah. Ibu kamu yang membuatnya untuk kamu, Ci. Kamu kenapa? Bukannya seneng kok malah sedih gitu? Suci sedih, Bu. Suci nggak bisa kirim uang ke kampung buat ibu. Udah, kamu gak usah sedih gitu. Kakakmu Sari udah kirim uang buat beli obat ibu kamu. Hah? Kak Sari? Iya. Loh, emangnya kamu gak pernah ketemu kakak kamu? Dia kan kerja di kota ini juga. Kak Sari ada di kota ini. Memangnya Kak Sari kerja di mana, Bu? Kalau nggak salah, hotelnya itu namanya Hotel Puri. Udah ya, Ci. Ibu pergi dulu. Ibu masih banyak urusan. Terima kasih ya, Bu. Aduh, ya Allah. Tolong apa? Pinggang gue rasanya mau patah nih kalau begini. Aduh. Bang Mastur! Aduh. Ya elah nih bocah dah. Nggak sadar kali ya. Pinggang gua sakit nih. Gara-gara lu kagetin, tau nggak? Nih, Ibu Suci bikinin seragam baru buat Suci. Nah, ini Bang. Suci! Suci! Iya, Non. Beliin tisu buat gue sekarang. Cepetan, gak usah pakai lama. Baik, Non.
Tak sini lagi ya, makan lagi ya. Ini pasti bajunya si Suci. Gue pakai buat lap aja. Sari, kamu kenapa, Sari? Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Mas. Ramon, cepet panggil dokter. Lo aja yang panggil dokter. Biar gue bawa Sari ke klinik. Ramon, ini bukan saatnya kita bersaing. Ini menyangkut nyawa Sari. Sekarang gue antarkan dia ke klinik hotel. Dan lo cepat panggil dokter ya. Ayo, Sari. Semenjak dia pergi dari desa, katanya dia kerja di hotel. Kalau nggak salah, hotelnya itu namanya Hotel Puri. Aku kangen sama Kak Sari. Udah lama sekali aku nggak ketemu sama dia. Nanti kalau ada waktu, aku mau ke tempat Kak Sari ya. Jadi, gimana dok keadaan saya? Saya sarankan kamu untuk istirahat total. Istirahat total? Berarti saya nggak bisa kerja dong dok. Kamu ini gimana sih? Bukannya mikirin kesehatan kamu, malah mikirin kerjaan. Untuk sementara, kamu sih kasih izin untuk nggak kerja dulu. Tapi kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat gaji. Kamu akan tetap dapat gaji walaupun nggak kerja. Iya, Sari. Kamu istirahat aja dulu, ya. Kalau kamu udah sembuh, kamu boleh masuk kerja lagi. Nggak apa-apa, Mas. Saya baik-baik aja kok. Loh. Kok bajuku jadi kayak gini? Kok rusak kayak gini sih? Suci, sejak kapan lo jadi orang gila? Lap jelek kayak gitu kok ditangisin sih? Ini bukan lap, non gadis. Ini baju saya. Baju saya ada yang robekin. Jadi lo nuduh gue kalau gue ngerusakin seragam lo? Iya. Lap jelek kayak gitu kok dibilang seragam? Dasar udik. Lo kalau beli seragam tuh bagusan dikit kenapa sih? Yang jelek kayak gitu dibeli. Ada apa, Ci? Seragam Suci rusak, Bang. Apa lo liat-liatin gue? Lo juga mau nuduh gue kalau gue yang ngerusakin seragamnya Suci, iya? Siapa yang bilang begitu? Aduh. Ci, tolongin abang, Ci. Aduh. Udah, Ci. Kamu pakai seragam sekolah yang lama aja ya. Suci sedih, Bang. Ini kan seragam dari Ibu Suci. Ibu yang jahit lagi. Ya habis gimana dong? Nggak apa-apa dah, pakai seragam yang lama aja daripada nggak sekolah. Iya, Bang. Mario, kok kamu belum berangkat sekolah? Aku lagi nunggu Suci, Tante. Babu itu tadi lagi nangisin lap kotor di belakang. Nangisin lap kotor?
Suci, kamu kenapa? Tadi kan kakak udah bilang kalau dia habis nangisin lap kotor. Kamu nggak percaya banget sih kalau dibilangin? Mario, ada yang rusakin baju aku. Apa? Emangnya siapa yang rusakin? Aku nggak tahu siapa orangnya. Udah, yuk kita berangkat. Mon, Sari masih tetap masuk kerja? Masih. Padahal gue udah bilang supaya dia istirahat aja di kontrakannya. Gue sangat salut deh sama dia. Walaupun dia sakit, tapi dia tetap semangat untuk kerja. Lo suka sama dia? Lah, kok lo nanya kayak gitu sih? Kayaknya itu nggak perlu gue jelasin deh. Terus mau lo kemana nih jasa Amerika lo? Masa lo bisa cinta sama anak room service yang kerja di hotel gua? Bilang aja lo tuh mau nyindir gue, iya kan? Gue baru sadar kalau udah menyangkut perasaan itu, kadangkala manusia nggak pernah pakai logika lagi. Maksud lo, setiap orang yang suka sama Sari itu orang yang nggak punya logika? Pura-pura bego lo. Permisi, Pak. Sari, harusnya kamu istirahat. Gak usah masuk kerja dulu. Saya udah sembuh, Mas. Silakan diminum. Permisi. Woi, lo liatin aja terus sampai mata lo juling. Mon, gua tahu lo itu pasti cinta sama dia kan? Ngaku aja deh lo. Sari? Mbak Wulan, kok Mbak kelihatannya ada masalah? Sedikit, seorang pegawai nyuci spray nggak masuk. Jadi yang kerja cuma satu orang. Ya udah Mbak, biar saya aja ya yang bantuin. Enggak. Itu kan bukan kerjaan kamu. Nanti biar saya cari orang lain aja. Lagian juga cuma ngambil spray kotor kok. Yang nyucinya udah ada. Kalau nganterin spray saya juga bisa Mbak. Udah Mbak, biar saya aja yang kerjain tugasnya. Nanti saya kasih pegawai yang tugasnya nyuci. Tapi nggak apa-apa Mbak. Saya permisi dulu ya. Nanti saya ambilin spray-spray kotor di kamar tamu. Sari. Aduh, gawat. Kalau sampai Rahman tahu, nanti pasti dia pikir aku emang sedih kerja. Yah, katanya mau nitip beli obat. Kok malah tidur sih? Tapi kasihan juga sih kalau dibangunin. Ci, Si kirain abang tidur. masa abang tidur sambil mangap, Ci? Enggak aja. Abang kan biasanya tidurnya kayak gitu. Oh iya bang, katanya mau nitip beli obat. Iya, Ci. Belinya obat Cina ya yang tokcer. Belinya jangan lupa di toko Botak Seng ya. Botak Seng? Iya. Kamu tanya aja dah. Toko Botak Seng di mana? Nanya sama orang. Dia itu tokonya terkenal. Botaknya juga sama, terkenal juga. Ya, si abang ngatain orang terus. Ya udah, Suci pergi dulu ya. Ci. Ini duitnya nih. Mana ya? Tenang aja bang, Suci ada kok.
Dek, mau nyari siapa? Saya nyari kakak saya, Pak, yang bekerja di hotel ini. Memangnya namanya siapa? Kerja bagian apa, Dek? Maaf, Pak. Saya nggak tahu kakak saya bekerja sebagai apa. Tapi yang jelas namanya Sari. Sari? Kamu adanya Sari? Iya, Pak. Sekarang Kak Sarinya mana? Ada. Tunggu ya.